gitu. Jadi ketika kita bukannya merasa baikan, kita bukannya merasa lebih baik, tapi malah jadi makin down, walaupun kata-katanya positif, itu toxic positivity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa bertemu di podcast Islamku Keren, Islamku Indah, Islamku Damai, Islamku Keren. Dalam program Rupawan, ruang para perempuan, perempuan berdaya, perempuan bahagia. Hari ini saya Hani bersama rekan saya. Saya Tahira Slamatun Naim. Iya nih, sekarang kita Tahira lagi menggantikan Teh Sofi dulu ya. Menggantikan Bunda Sofi. Bunda Sofi. Iya, nanti mungkin di next-nya kita akan terus bergilir ya Rupawan ini. Rupawan. Gitu. Ganti-ganti biar gak bosan. Iya, bener banget. Tahira gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Kak Hani gimana nih? Aku baru kenal nih, baru ketemu sekarang sama Kak Hani. Sebelumnya kan belum bisa. Aku baik juga. Iya. Alhamdulillah juga ya, kita semoga semua sobat keren dimanapun berada itu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Gak kerasa loh, kita tuh udah hampir 2 tahun ngalamin pandemi. Iya, 2 tahun. Iya, pasti sobat keren udah banyak banget yang akhirnya memutuskan untuk stay di rumah. Selalu di rumah ya. Kemana-mana. Dan apalagi ya Tahira, dengan kita nggak boleh di rumah itu kadang ngebuat kita jadi apa ya, menimbulkan emosi-emosi negatif nggak sih? Bener-bener. Jadi ada rasa pandemi nih, takut terpapar virus, ada rasa takut, was-was, sedih juga ada, kecewa dan lain-lain. Belum lagi tugas kuliah itu kan walaupun pandemi, walaupun di rumah itu tetap aja banyaknya ya, tidak mengurangi virus corona ini tidak mengurangi banyak tugas kuliah ataupun tugas sekolah gitu, tetap banyak gitu. Emang bener sih yang emang itu tuh bikin kita semakin cemas, terus ada juga mungkin yang makin takut ya kalau keluar rumah gitu, apalagi ini sekarang udah mau 2 tahun gitu pandeminya. Terus dari salah satu dokter spesialis, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI itu melakukan survei mengenai kesehatan jiwa masyarakat, dan hasilnya dari 1.522 responden sebanyak 64,3% masyarakat mengalami cemas dan depresi nih Kak, akibat adanya pandemi COVID-19. Sedangkan untuk trauma psikologis dialami 80% dari semua responden yang melakukan swab periksa. Gitu. Jadi emang bener banget tuh apa ya, kesehatan mental itu, makanya sekarang kan selama pandemi ini tuh lagi digembor-gemborkan ya, dibumingkan gitu kampanyenya tentang aware terhadap kesehatan mental. Bener banget sih. Dan juga makanya mungkin kadang tapi kita dipaksa untuk nggak boleh baik-baik aja nggak sih Tahira? Ya nggak sih? Ya, mungkin Tahira punya pengalaman kayak gitu nggak? Ya bener, ada juga nih istilahnya itu kayak hasil yang instagramable gitu. Jadi ketika kok orang-orang udah misalkan hari ini update story-nya itu udah pencapaian apa gitu, terus yang lainnya kayak gimana, dan kita tuh dituntut untuk selalu terlihat baik-baik aja gitu. Bener padahal banget. Kan nggak selamanya ya, nggak selamanya kita ngerasa baik-baik aja, kadang sedih, kadang kecewa juga mungkin. Banyak kecewanya gitu kan, ketika kita harus pencapaian 1 sampai 10, karena pandemi itu bisa sampai 5 gitu. Bener banget sih. Mungkin dialami juga pada para sobat keren ya. Iya. Kadang sekitar kita pun juga malah memaksakan kita untuk selalu berpikiran positif. Iya benar. Sebenarnya sih kalau menurut aku berpikiran positif ya nggak apa-apa gitu. Cuman kadang ya itu sih jadinya berat. Nah kalau aku sendiri ya Tahira, aku tuh kadang ngerasa aku tuh takut ketika aku memberikan saran, nasihat, misalkan ada orang yang curhat nih sama aku sobat keren, terus aku bingung untuk bagaimana mengcounternya atau bagaimana memberikan advice-nya, ujung-ujungnya aku malah jadi ngasih tahu yang kayak ya udah kamu sabar ya, kayak semua bakal indah pada waktunya, kamu ya banyak orang yang nggak seberuntung kamu harus bersyukur ya nggak sih kayak gitu. Bener. Dan emang jadi serba salah juga sih sebenarnya Kak, kalau kayak gitu kita mau ngasih saran juga gimana, tapi kita juga mau ngebiarin juga gimana. Iya bener banget. Nah pas banget nih Tahira dan sobat keren, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang toxic positivity. Ini isunya udah lumayan banyak diperbincangkan di media sosial ya, dan masyarakat lagi booming juga. Banget, lagi hits banget. Dan spesialnya juga nih
podcast Rupawan kali ini kita kedatangan narasumber, Tahira. Narasumber yang Iya. jauh sekali narasumbernya juga Iya, ya. jauh banget nih. Ada Teh Sadika Sadaf. Beliau merupakan psikolog yang sekarang berdomisili di Sintang, Kalimantan Barat. Iya. Assalamualaikum, Teh. Dedika. Halo, waalaikumsalam, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Baik, Baik, alhamdulillah. Teteh sehat, Teh. alhamdulillah. Kenapa? Teteh sehat? Alhamdulillah sehat di sini, walaupun hujan tapi tetap, walaupun mendung tapi tetap semangat lah, alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Semoga hatinya Semangat gak ya, Teh. mendung ya. Oh iya benar, semoga hatinya nggak mendung ya, Teh. Kenalan dulu dong Teh Dika namanya, terus sekarang kesibukannya apa gitu. Oke, assalamualaikum semuanya, aku Sadika Sadaf, sebenarnya aku aslinya orang Bandung, cuman sekarang karena ikut suami jadi sekarang lagi ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Sintang. Kalau sekarang sih keseharian sih lebih ke ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga anak satu gitu ya, jadi lebih mendidik. Oh, masya Allah, Teh, luar biasa. Luar biasa ya. Full time mom banget. Iya, full time. Psikologi lagi. Psikologi anak ya, Teh ya? Psikologi pendidikan, Pendidikan ya? Iya sih, sebenarnya lebih ke psikologi pendidikan. Betul. Oh, oke, iya. Oh, masya Allah. Oke. Gitu. Iya nih, Teh Dika, kita tadi lagi ngobrol-ngobrol tentang toxic positivity ya yang Iya. dialami. Mungkin kalau dari aku tadi segi orang yang apa ya dapat dari orang-orang sekitar tuh harus selalu berpikir positif, harus selalu apa ya, kita itu nggak boleh sedih, harus selalu Iya, kuat lah benar. intinya gitu. Sedangkan dari sisi Kahani tadi bingung nih gimana caranya kita untuk tetap peduli tapi tidak disangka toxic positivity. Iya, benar Jadi banget. sebenarnya yang kita alamin atau rasain itu tadi udah termasuk toxic positivity belum sih Teh? Sebelum ke sana aku mau nanya dulu nih sama Teh Hani sama Teh Intan ya. Pernah nggak ketika kalian curhat terus orang lain itu sebenarnya ngasih masukan yang positif tapi kalian ngerasa nggak nyaman gitu diomongin kayak gitu? Pernah sih, Teh. Aku Aku pernah juga di pernah. posisi itu. Pernah banget, Teh. Pernah ya? Kayak gitu sih, jadi apa ya, mungkin sebenarnya niatnya baik ya, Iya, Teh, iya. tapi entah kenapa karena akunya lagi sedih jadi terdengarnya Iya, jadi iya, benar, gimana benar. gitu, kayak Iya, iya. wah, aku emosi yang aku rasakan ini buruk gitu loh, rasanya. Jadi iya nggak sih, jadi menjudge emosi sendiri. Iya bener. Bener. Terus yang kita terima pun ya emang bener gitu saran-sarannya ataupun istilahnya kata-kata penenangnya tuh bener, tapi jatuhnya ke kita malah "Ih, kok kayak gitu sih Iya. gitu. Ya kita juga tahu, kita tahu Iya, gitu. iya, Jadi kayak bener. gitu. Bener. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya sebenarnya benar ya, kata-katanya positif gitu di depannya. Misalnya nih, kita lagi sedih, terus orang, udah jangan sedih, masih banyak kok orang yang hidupnya lebih sengsara daripada kamu gitu kan. Tapi kok kita nerimanya nggak enak gitu, kok malah jadi makin sebel ngedengerinnya, atau kitanya jadi malah terpuruk atau blaming sama diri sendiri. Iya, Nah, ketika hal itu bener. terjadi, itu yang dinamakan toxic positivity. Gitu. Jadi ketika kita bukannya merasa baikan, kita bukannya merasa lebih baik, tapi malah jadi makin down, walaupun kata-katanya positif, itu toxic positivity. Gitu. Sebenarnya untuk bangkit, jangan menyerah, atau misalnya dan lain sebagainya, sebenarnya itu positif. Tapi ketika di belakangnya nih kata-katanya ada yang misalnya tadi membanding-bandingkan masalah, membandingkan diri dengan orang lain, nah itu yang bisa menjadi toksik gitu. Teh, jadi gini, kalau misalkan dari segi kita pengen tahu nih ya, dan Iya, sobat iya. keren di rumah juga pengen tahu kalau dari segi psikologinya tuh bagaimana sih, Teh, tentang toxic positivity itu sendiri? Oke, jadi kalau misalnya dari sisi psikologi ya, mungkin aku bacain dulu nih dari psikolog klinis. Jadi kalau psikolog klinis, Dr. James Zuckerman dari UK itu mengatakan bahwa toxic positivity itu adalah asumsi sosial bahwa seseorang terlepas dari rasa sakit emosional atau situasi mereka hanya terus berusaha untuk memiliki pandangan positif. Jadi intinya gini sih, gampangnya gini, toxic positivity itu adalah kondisi di mana seseorang atau orang lain itu
terus-menerus menuntut untuk harus selalu berpikir positif dengan mengabaikan emosi negatif mereka. Tidak peduli seberapa mengerikannya atau seberapa sulit situasi atau kondisi mereka. Kayak gitu. Jadi kalau contohnya sih tadi ya udah diceritain kayak gitu. Misalnya nih contoh yang lain. Misalnya parahnya nih ada ibu, misalnya ibu rumah tangga mengalami kejadian KDRT gitu. Terus dia cerita misalnya sama temennya gitu atau tetangganya. Terus tetangganya malah bilang, udah sabar aja. Oke, sabar positif misalnya gitu ya. Tapi kan dia sebenarnya lagi merasakan sedih dong, ya. Sabar. Dia kan lagi sedih gitu. Iya, benar. Korban KDRT gitu. Situasinya mengerikan sebenarnya untuk dia gitu kan. Tapi disuruh sabar gitu. Nah, disitulah letak toxic positivity. Tidak, jadi mengabai terus udah sabar aja. Kata-kata itu akhirnya mengakibatkan dia mengenyampingkan emosi negatifnya yang sedang sedih, mungkin yang sedang marah, yang sedang kecewa, dan tidak peduli seberapa mengerikannya situasi tersebut gitu. Nah itu, seperti itu sih, kurang lebih seperti itu. Oh, gitu. Jadi kalau yang apa ya penempatannya tidak baik juga kan itu jadi toksik ya Kak. Iya. Bener gitu. KDRT itu bukan untuk disabari. Iya, benar-benar. KDRT itu bukan untuk disabari. Jadi itu bener benar kan? toksik sih, harus sabar. Jadi itu bener toksik sih, harus Nah, sabar, sebenarnya sabar, gimana gitu. sih? Nah sebenarnya gimana sih Teh cara kita menghindari nih supaya kita nggak toksik ke orang lain, ataupun misalkan kita juga nggak apa ya keluar dari lingkungan toxic Iya, positivity supaya itu kita sendiri, terhindar gitu. dan Nah, kita pun ya gitulah terhindar. Oke, cara menghindari kita dari toxic positivity gitu ya. Sebenarnya ada 4. Yang pertama, kita harus rasakan dan kelola emosi negatif itu gitu. Jadi kalau misalnya ketika kita berada di situasi yang tidak menyenangkan, kita pasti akan merasakan emosi yang negatif. Entah itu sedih, marah, kecewa, atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika kita sedang merasakan hal itu dirasakan gitu, dipahami. Oh, saya nih lagi, dirasakan oh ya. ini nih saya nih lagi sedang sedih gitu, atau oh ini saya sedang marah, saya sedang kecewa. Kamu harus tahu dulu kamu sedang apa, kamu sedang merasakan apa gitu. Setelah kamu tahu gitu ya perasaan emosi apa sih yang kamu lagi rasain, kemudian dikelola emosi itu gitu ya. Jadi emosi negatif itu bukan untuk dipendam dan dilupakan, tidak, tapi ketika kita merasakan emosi negatif itu diekspresikan gitu, dikelola, diekspresikan. Ketika kita sedih misalnya, cara mengelolanya adalah dengan kita bisa bercerita kepada teman yang menurut kita dapat dipercaya gitu ya. Atau misalnya keluarga atau sebagainya. Kalau misalnya sulit, kita bisa ini nih, biasanya kan sekarang udah ada aplikasi-aplikasi yang ada psikolognya tuh di situ, kayak Klik Dokter atau Halodoc gitu ya. Itu kita bisa curhat di situ. Atau kalian bisa menuliskannya di buku diary. Kayak gitu ya, dikelola. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa jadi kalau misalnya kita sudah bisa mengelola, akhirnya kita bisa berpikir jernih untuk bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari situasi yang tidak menyenangkan itu. Jadi dicari tahu nih jalan keluarnya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita coba untuk berusaha memahami, bukan menghakimi. Oh, gitu. Jadi misalnya nih ada Kalau orang nih yang misalkan- curhat ke kita. Oh iya, itu Dia yang lagi pertama. sedih, dia lagi nangis. Udah Oh, iya, jatuh iya, kita iya. pengen nanya. Iya ya. Udah gatel aja kita pengen nanya. Iya ya. Panjang banget ya. Oke. Jadi misalnya ini ada orang nih lagi curhat sama kita gitu ya, lagi nangis-nangis gitu. Daripada takutnya kita berkomentar yang salah gitu ya, daripada nanti takutnya kita memberikan komentar yang judgmental, jadi lebih baik kita mencoba untuk berempati gitu ya. Caranya adalah dengan mendengarkan saja gitu. Ketika dia lagi cerita, dengarkan saja gitu, biarkan dia meluapkan emosinya dan kita terima emosinya. Ya, pasti kamu sedang sedih ya gitu. Pasti kamu sekarang sedang marah ya gitu. Jadi diterima emosi tersebut gitu, daripada kita nanti terkesan komentar yang judgmental gitu. Yang ketiga nih, hindari membanding-bandingkan masalah gitu. Jadi setiap orang itu kan pasti punya masalahnya masing-masing gitu ya.
mungkin nih bagi kita misalnya diputusin pacar mah nggak masalah gitu, enjoy aja gitu. Tapi buat orang lain itu diputusin pacar mungkin bisa jadi kayak runtuh dunia gitu ya. Iya, dunianya ya. Depresi dan sebagainya gitu. Iya, dunianya ya. Galau berhari-hari gitu. Sampai gak Betul, makan hari-hari. betul. Sampai gak makan. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa menganggap enteng suatu masalah karena penerimaan setiap masalah orang lain itu berbeda-beda gitu. Jadi tadi balik lagi gitu, kita harus menerima gitu ya, apapun masalah yang orang lain rasakan gitu. Kemudian tadi setiap orang kan punya masalah beda-beda gitu. Jadi nggak usah deh bandingin masalah kita dengan masalah orang lain gitu. Misalnya udah deh, kamu tuh masih mending loh daripada si itu. Kamu tuh lebih beruntung hidupnya daripada orang lain gitu. Orang kan punya masalah beda-beda gitu. Jadi it's not fair kalau misalnya kita membandingkan masalah orang dengan orang lain gitu ya. Nah, yang terakhir nih, media sosial. Biasanya nih media sosial nih paling kenceng gitu kan, orang pamer di sana kan gitu ya. Betul. Jadi kalau bisa sih ya, dikurangi penggunaan media sosial gitu. Kalau misalnya ada temen yang bikin mood kita jadi berubah gitu ya, jadi lebih negatif gitu, bikin emosi kita nggak stabil, lebih baik di mute aja gitu orangnya gitu ya. Dihindari saja orangnya, dikurangi penggunaan sosial medianya. Jadi daripada kita scroll sosial media gitu ya, lebih baik kita melakukan aktivitas yang membuat kita merasa bahagia. Misalnya melakukan me time, melakukan pekerjaan yang selama ini tertunda gitu, mengasah kemampuan kita, atau tadi pokoknya cari aktivitas yang bisa membuat kita bahagia. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, benar. Lengkap banget. Lengkap banget ya Teh, Masya Allah Teh. Jadi kayak tadi ya, kalau misalkan kita udah terjebak dalam toxic positivity itu gimana Teh? Misalkan nih kayak tadi aku cerita, aku udah bingung nih, udah maksudnya bingung ngasih saran, jadi lebih baik aku dengerin aja ya tadi Teh. Oke. Tadi ya kalau misalnya udah kadung, sama sebenarnya ya cara menghindari, dan ketika kita sudah terjebak dalam toxic positivity itu sebenarnya hampir sama kayak tadi. Jadi kita walaupun nih ada orang yang ngomong kayak gitu, tetap kita harus coba nih. Karena kan yang bisa mengendalikan tubuh kita sendiri, yang bisa mengendalikan pikiran kita sendiri, ya diri kita sendiri. Gitu. Kita punya kendali atas tubuh kita sendiri gitu. Walaupun orang ngomong segimanapun ya, even ya misalnya ya emang sih ya sakit hati ketika orang itu bikin kita toxic positivity gitu ya. Tapi kita punya kendali atas tubuh kita sendiri, dan gitu tadi ya, rasakan gitu emosi kita, kenali dulu emosi kita gitu ya. Kemudian tadi dikelola gitu ya. Kemudian baru deh kalau udah bisa tahu emosi, dikelola, kemudian baru dicari keluar masalahnya. Hampir sama sih kayak tadi. Terus ya tadi ya mencoba untuk tidak membanding-bandingkan masalah masalah kita sendiri dengan orang lain gitu. Sama tadi hindari scroll sosial media itu. Kayak gitu sih, soalnya hampir sama, kurang lebih seperti itu. Berarti gitu ya tadi, kendalikan emosi. Oh, siap. Masya Allah banget ya dari pemaparan. Lengkap banget ya dari Tedika. Emang dari Tedika lengkap banget. Apa ya, tubuh kita itu emang kendali atas kita sendiri gitu. Dan emosi negatif itu ya emosi gitu, gak selamanya yang harus disalurkan itu emosi positif. Misalkan dari diri kita pun emosi-emosi negatif pun harus dikeluarkan, karena walaupun negatif itu tetap emosi gitu, dan emosi itu harus diekspresikan. Bener gitu. banget Bener sih, banget bener banget Aira. Enak ya kalau ngobrol sama psikolog. Kita dapat banyak insight ya dari Tedika. Jadi ini setengah curhat sebenarnya ya. Bener. Sebenarnya kalau dari segi agamanya juga ada ya Taira ya. Betul. Sebenarnya kalau dari segi agamanya, iya. Tapi kalau misalkan toxic positivity itu kan tadi kalau emosi itu harus disalurkan, emosi negatif pun harus diekspresikan. Nah kalau misalkan kita tuh karena kita orangnya misalkan Introvert. Introvert, terus kalau tadi katakan terjebak dalam toxic positivity gitu sehingga emosi itu tidak keluar, apakah ada akibat ataupun dampak gitu buat diri kita sendiri?
misalkan apakah nanti larinya akan ke trauma atau misalkan kita jadi sering denial atau kayak gimana, itu ada nggak sih Teh? Ada dampak dampaknya fatalnya gitu, nggak? dampak fatal. Benar banget. Jadi dengan penyangkalan emosi negatif itu bisa menimbulkan berbagai dampak, bahkan dampak yang paling besar sekalipun gitu ya. Tadi ya benar banget yang diomongin bahwa emosi negatif itu tadi harus dikeluarkan, harus diekspresikan, bukan dipendam gitu. Kalau misalnya dipendam, ditumpuk terlalu lama, itu dia bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan mental. Kayak misalnya dia bisa jadi stres berat, kemudian bisa menimbulkan kecemasan, kemudian bisa menimbulkan sedih yang berkepanjangan, bisa juga jadi gangguan tidur, bisa jadi penyalahgunaan obat terlarang, depresi, atau mungkin bisa sampai post traumatic stress disorder atau PTSD, atau mungkin gangguan mental lainnya gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kita merasakan emosi negatif, diterima dan dikelola dan diekspresikan gitu. Oh, jadi lumayan bisa berdampak Iya. berat juga ya Teh ya dengan toxic positivity Betul. ini. Ini ada. Terus dipendam sehari, 2 hari. Sehari 2 hari takutnya malah jadi penyakit ya Teh. Selama ya. corona 2 tahun. Bener-bener ya emosi negatif semua, jangan sampai deh kayak Iya, gitu. benernya sampai deh. bener. Aduh, seru banget nih. Terus dari tadi Kak Hani dari sisi agama pun ya, toxic positivity ini itu ada beberapa sumber ya tentang sebenarnya kan toxic positivity sebenarnya apa yang disampaikan itu kan positif gitu, Iya. terus tujuannya baik. Terus dari salah satu hadis Rasulullah pun dari hadis riwayat Bukhari itu yang artinya itu Rasulullah SAW bersabda, sungguh mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan sebagian menguatkan sebagian yang lain. Jadi emang Masya benar-benar Allah. kita tuh harus saling menguatkan, harus menolong, harus peduli terhadap sesama gitu. Dan emang benar gitu, kita terus peduli. Tapi kalau peduli itu salah ataupun kurang baik penempatannya, kayak tadi KDRT itu pun kan jadi toksik kayak gitu. Bener sih, sesuatu yang terlalu itu tidak terlalu Tidak baik. Iya, bener banget. Ini juga ini Sobat Keren, dalam surah Al-Hujurat ayat 11 bunyinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi dalam ayat ini aja kita udah punya reminder ya, bahwa yang tadi Dika bilang sih, mungkin kita harus lebih berempati kali ya terhadap benar. orang dia gitu. Dia tadi kan masalah tingkat kesetresan orang tuh beda-beda, emosinya beda-beda, bener. Jadi bisa jadi yang menurut aku mungkin masalahnya besar banget, tapi menurut Tahira mungkin sepele gitu ya nggak sih? Jadi kita memang harus di reminder juga ya, kita tidak boleh merendahkan masalah masing-masing lah gitu. Bener banget. Jadi itu tadi toxic positivity itu ya memang bentuknya kepedulian ya, tapi kalau misalkan kepedulian itu tidak dipandang dengan empati pun jadinya jatuhnya membanding-bandingkan, jatuhnya juga jadi harus menyuruh untuk bersyukur dan lain-lain, benar. Jadinya malah dibanding-bandingkan, terus masalahnya kan kamu mas sepele masalahnya, misalkan kayak gitu, itu kan gak enak banget jadinya kan malah jadi mencela, bisa ke mencela. Bener gitu. banget sih, nggak kerasa ya nih Sobat Keren, kita udah cukup panjang nih membahas tentang toxic positivity ini curhat bersama ini mah. Iya, ini mah curhat jadinya. Bersama Teh Dika ya. Mungkin untuk menutup podcast kali ini ada closing statement Teh dari Teh Dika. Oke. Mungkin saya mau mengatakan bahwa kita harus selalu ingat bahwa tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Pasti kita semua ada perasaan di mana sedih, ada perasaan senang, ada perasaan kecewa, marah, bahagia, puas, dan sebagainya. Dan itu normal terjadi gitu. Jadi jangan pernah menyangkal kesedihan yang kalian rasakan gitu. Kalau misalnya kalian merasakan
emosi negatif itu diterima gitu ya, kemudian dikelola dan ceritakan kepada orang-orang yang menurut kalian itu kalian percaya kayak gitu, atau tadi bisa nulis di buku diary gitu. Dan tadi kalau misalnya kalian tetap merasa kesulitan untuk menghadapi tekanan atau masalah yang sedang kalian hadapi, jangan ragu untuk konsultasi ke psikolog gitu, karena kita itu walaupun kita yakin ya kita punya Allah, tapi tetap kok kita ini juga butuh manusia untuk saling membantu gitu. Bener banget tuh, Masya Allah, bener banget ya Teh Bener ya. banget. Bener banget tadi, bener-bener kita tetap butuh manusia lah untuk yang membantu, Iya. jangan malu untuk ke psikolog gitu ya. Iya, bener. bener Mungkin banget. kalau dari Tahira ada closing? Dari aku, ini menyimak dari obrolan kita dari tadi ya, mungkin yang disimpulkan dari obrolan tadi itu tak apa-apa tak sempurna, hilangkan pikiran kita harus jadi apa dan seperti siapa, maka jadilah diri sendiri gitu. Terus ini juga kutipan dari salah satu buku, The Gifts of Imperfection, let go of who you think you are supposed to be and embrace who you are. Jadi imperfection itu adalah hadiah. Imperfection itu tidak bisa dihilangkan dari diri kita sendiri, karena itu bagian dari diri kita sendiri gitu. Dan everything shines so much brighter after being in the dark for so long. Jadi sesuatu yang bersinar terang itu akan keluar setelah setelah Tepat pada waktunya. iya. Dark so long tuh dark itu ke apa ya namanya? Dark itu Gelap maksudnya. gelap. Ya, pokoknya sesuatu dark itu for so akan long tuh, indah. iya, sesuatu itu Pada akan bersinar pada waktunya. Iya, makin terang itu setelah dari kegelapan yang sangat panjang Oh, gitu iya, maksudnya. bener Kok lupa banget sih sih. aku. Ya bener-bener. Iya. Mungkin kalau dari aku agak ngutip juga dari Tedika, it's okay to not be okay, Iya. karena ya nggak apa-apa untuk kita merasakan emosi sedih, kecewa dan marah ya, karena manusia nggak ada yang sempurna, tapi kita punya Allah yang sempurna. Baik Sobat Keren, sekian dulu dari kita. Terima kasih banyak buat Teh Dika Iya, Teh atas Dika, waktunya. jauh-jauh nih. Jauh-jauh ya. Udah Dari jauh-jauh Kalimantan. menyempatkan Thank you Jauh-jauh banget. menyempatkan Terima kasih kesempatannya. Iya, Teh Dika, makasih banyak ya Teh. Kesempatan curhat. Kita juga jadi curhat gratis nih. Iya. Ke psikolog lagi. Psikolog langsung. lagi. Siap, makasih banyak ya Teh. Sama-sama. Iya. Semoga Oh, bermanfaat ya. Iya. Amin. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan. Iya. Baiklah, Sobat Keren, untuk podcast Rupayan kali ini mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih untuk narasumber juga, Kak Hani juga nih hari Ya, ini untuk akhirnya juga, untuk semuanya Sobat Keren yang udah menyaksikan Iya, dan podcast ini. mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata ataupun salah-salah ucap dalam podcast kali ini. Ya, akhir kata saya Hani pamit. Dan saya Tahira pamit. Sampai bertemu di podcast Rupawan selanjutnya. Podcast Rupawan, ruang para perempuan. Perempuan berdaya, perempuan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.